Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jamaah santri suluk yang dirahmati Allah, lanjutan pengajian kita pembahasan Thariqul Wusul ila Allah, jalan untuk sampai menuju Allah. Yang kelima adalah as-siddiq. Yang keenam al-ikhlas. Yang ketujuh as-sabar. As-siddiq yang kelima ini bagi seorang hamba yang salik, yang berjalan menuju untuk sampai kepada Allah, harus mempunyai sifat as-siddiq. Siddiq ataupun jujur dalam perkataan. Siddiq jujur dalam perbuatan. Siddiq jujur dalam keadaan ataupun ahwal. Orang yang mampu memiliki sifat siddiq ini, dia sudah ke dekat derajat kenabian. Karena sifat Rasul yang pertama siddiq. Tapi tidak mudah siddiq jujur ini. Dan orang yang bersifat siddiq ataupun siddiq, dia selalu mendapatkan kerehatan jiwa dan akal. Dia tenang karena dia jujur. Dia merasa aman karena dia jujur. Dia tidak takut karena dia jujur. Lawan siddiq ini al-kadhib, berbohong. Orang yang berbohong itu akan timbul keraguan. Kemudian timbul gundah gulana, tidak tenang, selalu bimbang. Maka sifat siddiq ini sangat penting untuk dimiliki, merupakan sifat orang yang salik menuju Allah. Ada 6. Pertama, sidq lisan, jujur dalam lidah ucapan. Apa yang dia sampaikan, yang dia katakan, jujur selalu. Jujur berjanji. Yang kedua, sidqun fin niyah wal iradah, jujur di dalam niat dan maksud. Jujurkah Anda menuntut ilmu agama dan memang betul-betul menuntut ilmu agama? Apakah maksud Anda untuk menuntut ilmu? Apakah karena Allah atau karena yang lain selain Allah? Dan yang ketiga, jujur dalam tekad beramal. Yang kelima, jujur dalam beramal
Ya, jujur dalam memenuhi tekad bitadlilil uqubat, dengan merasa hina, tidak lagi merasa mulia. Dan yang kelima, jujur dalam amal, baik amal zahir, baik amal batin. Jamaah sekalian, jujur ini di dalam hati, di dalam perbuatan, perkataan. Ada manusia tiga macam: orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Kalau orang mukmin, apa yang ada di hatinya itulah yang diucapkan dengan lidahnya. Kalau orang munafik, yang diucapkan di lidahnya bukan yang itu di hatinya, lain di hati, lain di bibir. Orang kafir mendustakan, baik hatinya dan ucapannya engkar. Nah, di posisi manakah Anda di saat bicara? Jika Anda bicara dari hatimu melalui di lidahmu, fa anta mukmin, orang beriman. Tapi kapan kau berbicara lain di lidah, lain di hati, fa anta munafik. Tanda orang munafik, idza hadatsa kadzaba. Jauhi sifat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Surah Al-Ahzab ayat 33. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, wa kunu ma'as shodiqin, jadilah kamu selalu beserta orang-orang as-shodiqin, yang jujur. Banyak orang soleh, tetapi sedikit orang jujur dalam kesolehan. Inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu menunjuki kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjuki kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang dengan kejujuran terus menerus sampai dia ditulis Allah di sisinya siddiqah, orang yang jujur. Jadi orang yang siddiq itu jujur perkataan, jujur perbuatan, jujur ahwal keadaan dimanapun.
Dan sesungguhnya dusta membawakan kepada kejahatan, dan kejahatan mengantar ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang dia selalu berdusta sampai ditulis di sisi Allah dia orang pendusta, kadzaban. Coba perhatikan, orang yang berdusta satu kali itu nanti dia berpikir berdusta lagi, ingin membenarkan dustanya yang pertama. Karena takut dia dusta yang kedua bocor, maka dia cari lagi, mencari berdusta untuk membenarkan dustanya yang kedua. Takut ketahuan dusta yang ketiga, mencari lagi cara berbohong untuk membenarkan dustanya yang ketiga. Maka jadilah nanti dia kadzab. Orang yang seperti itu bukan lagi kadzib. Kalau kadzib satu kali, tapi kalau kadzab berkali-kali. Sehingga nantinya orang yang demikian tercatat di sisi Allah, hamba kadzab, pembohong. Hati-hati. Ada kebolehan berdusta, tapi dengan 3 keadaan. Pertama, al-islah bainal akhwain. Ada 2 yang bersaudara bertikai. Anda ingin memperbaiki kedua orang ini, kau sampaikan berita kepada si A, niat baik si B untuk rukun, padahal tidak, kau berbohong. Kemudian kau pindah kepada si B, kau berikan berita bahwa si A, si A ingin baik, dengan arti kau wujudkan pembohongan, mereka sama-sama ingin baik, rukun, padahal tidak ada, sehingga Anda berhasil. Al-islah bain akhwain itu boleh. Kemudian berbohong kepada istri kalau tujuan baik. Karena rumah tangga itu perlu rukun. Kalau nanti kau jujur, ada masalah rahasia, bentrok, akhirnya bubar. Cekcok rumah tangga, neraka rumah tangga, maka rahasiakan. Di situ seorang suami bijaksana tidak menyampaikan sesuatu dengan jujur, dia berbohong supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Yang ketiga, boleh berbohong di waktu perang, al-khidah, karena musuh pun banyak. Dengan taktik itu bisa nanti melemahkan musuh, membuat takut musuh untuk menang dalam peperangan. Jihad fisabilillah. Selain itu tidak boleh. Yang keenam, bersambung al-ikhlas. Bagaimanakah engkau bisa ikhlas kalau tidak jujur? Maka dengan kejujuranmu datanglah ikhlas. Ikhlas dalam hati. Banyak definisi ikhlas ini. Ada yang mengatakan ulama, al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhlukin. Ikhlas itu adalah membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk siapapun. Bukan karena makhluk, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berpendapat bahwasanya ikhlas itu rahasia dari rahasia Allah bagi seseorang hamba. Namun ada 3 tahapan penting. Pertama, kalimat ikhlas, mukhlis alaih,
Yang pertama ikhlas. Ikhlaskan dulu dirimu, siapa Anda. Seorang laki-laki atau seorang perempuan. Kaya atau miskin. Sehat atau berpenyakit. Seorang pejabat atau rakyat jelata. Kulit putih atau kulit hitam. Bagaimana keadaanmu yang dijadikan Allah Anda ini sekarang? Ikhlaskan, terima. Yang kedua, mukhlis, disimpahi. Segala amal ibadah yang kau kerjakan, sholat, puasa, zakat, umroh, haji dan sebagainya, sedekah, infak, wakaf, mukhlis, ikhlaskan karena Allah. Amal ibadahmu, amal perbuatanmu. Lalu kalau tidak kau ikhlaskan, padahal Allah yang akan memberikan balasan. Ikhlaskan. Yang ketiga, mukhlas alaih, jadilah hamba yang diikhlaskan oleh Allah. Jadi ada dari kita ikhtiar. Ada hadis, an-nasu halaka. Manusia ini binasa. Illal muslimun, kecuali orang Islam. Al-muslimuna halaka illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Al-alimuna halaka illal amilun, orang berilmu itu pun binasa kecuali orang yang beramal. Al-amiluna halaka illal mukhlisun, orang yang beramal itu pun binasa kecuali orang yang ikhlas. Al-mukhlisuna fi khatarin azim, orang yang ikhlas itu pun masih dalam bahaya besar. Apalagi tidak. Syirik dan ikhlas. Baru yang ketujuh, as-sabar. Sabar ada 3 tingkatan atau 3 macam ya. Pertama, sabarun ala ta'at. Sabar atas taat, beramal taat. Yang kedua, sabar dari maksiat. Yang ketiga, sabar atas musibah. Yang pertama tadi, sabar atas taat, istiqomah dalam syariat Allah. Sabar istiqomah, sabar beramal. Bagaimanakah Anda bisa ikhlas kalau tidak sabar? Maka dengan kesabaranmu terus, juga dengan ikhlas, juga dengan jujur, yang 3 ini saling berkaitan. Dengan kejujuranmu di dalam hati, taat itu, kemudian engkau ikhlas dan juga sabar. Yang kedua, sabar tidak melakukan maksiat. Ada peluang, kesempatan, ada uang, tapi dia sabar menahan diri tidak terjadi kepada perbuatan maksiat. Dia sabarkan. Dan
sabar alal musibah, sabar atas musibah. Ada bala, ada musibah. Biasanya bala datang pada yang disukai dan datang pada yang tidak disukai. Seperti kemiskinan, itu cobaan itu, tidak disukai. Kekayaan pun bala, tapi disukai. Apakah bersyukur atas kekayaan itu? Bala. Artinya cobaan. Miskin itu juga bala. Apakah sabar? Ad-dunya darul ibtila. Dunia ini adalah negeri percobaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dijadikan hidup di dunia ini untuk dibala, untuk diuji, dicoba siapa amalnya yang baik. Kalau alasanmu kemiskinan tidak bisa taat, ada Nabi Ayub, Nabi Rasulullah. Rasulullah bukan orang kaya, para sahabat. Kalau alasanmu karena sakit, Nabi Ayub. Kalau alasanmu karena kekayaan tidak bisa mengurus, tidak bisa lagi mengabdi, Nabi Sulaiman. Dia kaya, dia raja, dia nabi. Tidak ada alasan. Itu semua cobaan. Maka jadilah hamba yang lulus dari setiap cobaan, kapanpun, dimanapun. Tetapi kalau musibah, itu biasanya yang tidak disukai. Kalau musibah, tidak asabakum musibah, apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi termasuk kunci sukses dalam kehidupan ini dua. Pertama, sabar dan sholat. Jika Anda mengalami kesulitan, sabar dan perbanyak sholat. Sholat tahajud tengah malam. Munajat kepada Allah. Orang yang sabar dalam kehidupan bermasyarakat yang bergabung dengan manusia yang berbagai macam corak keadaan, ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan, tapi sabar itu lebih baik. Anda hidup di tengah-tengah masyarakat karena masih ada manfaatmu, bisa mengurus jenazah, bisa menghadiri masjid taklim, memberikan pengajian ataupun khutbah dan sebagainya. Dari orang yang tidak sabar, akhirnya dia mengasingkan diri untuk pribadinya ataupun beruzlah. Jadi sebagai kesimpulan, langkah menuju Allah nomor 567, sidik, jujur, ikhlas, dan sabar. Semoga kita mendapatkan rezeki kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rahasia orang yang selalu berdoa kepada Allah, baik di waktu susah dan senang, di ketika dia ditimpa musibah, Allah jadikan hatinya sabar. Dia tenang. Betapapun musibah yang menimpa dia, dia mendapatkan hati yang tenang. Hikmah dari sebelumnya, banyak dia berdoa terturut kepada Allah.
jangan bosan meminta kepada Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi asma'ina wa basorina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.